Nah itu dia kan kadang enak ikut sekian jari lalak kaya jariku. Jarimu Nah kita. lah iya terus yang ngajarin jarinya agak gede misal. Ya makanya kan terus tak omongin jari gendruwo. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share video seperti yang ada di judul ya, yaitu tutorial paes dan sanggul pakai hijab. Ini ala nada Irawan Mua. Jadi kebetulan kali ini aku lagi anterin tetangga aku yang ada acara boyongan pengantin. Dan kebetulan juga aku ketemu sama Abila Wedding yang lagi collab sama Nada Irawan. Jadi aku nggak mau sia-siain kesempatan buat menyerap ilmu-ilmu mereka dan aku bagiin ke kalian semua. Jadi yuk kita langsung aja sama-sama simak videonya. Jadi karena Abila udah kelar make upinnya, kita langsung aja lihat proses paes dan sanggul ala Nada Irawan ya. Jadi yang pertama dia lakukan adalah dia bikin pensil alisnya itu tegak lurus dengan puncak hidung ke tengah dahi untuk membuat pola gajahan. Lalu ditarik garis lurus dari dahi tersebut ke atas hingga melewati anak-anak rambut di dahinya. Kita belajar paes ala nada. Lalu Nada gunakan bekas display bulu mata untuk membuat patokan pola paes solo putri yang nantinya akan terdiri dari gajahan, pengapit, penitis, dan juga godek. Kemudian ini Nada gunakan ujung tangkai sisir sasak untuk menarik garis lurus di pola gajahannya. Ini hanya garis bayangan karena nantinya akan ditutup dengan pidih. Mengingat paes yang akan digunakan ini adalah paes solo yang ujungnya melengkung. Nanti upload ya dah. Boleh nggak dah? Boleh. Oke. Nah, untuk membuat lengkung di ujung depan gajahannya ini, Nada gunakan bantuan dari tutup wadah softland. Mungkin tujuannya biar melengkung sempurna. Ya gini nih, ada aja idenya kalau Mua udah cari alternatif. Setelah itu Nada tarik garis lengkung tadi ke titik pangkal garis bayangan yang udah digaris dengan tangkai sisir sasak tadi. Lalu Nada bikin penitis, itu posisinya di pelipis, bentuknya seperti gajahan yang ada di tengah, namun ukurannya lebih kecil. Di sini dia nggak pakai alat bantu karena tadi di awal dia udah bikin patokan untuk polanya. Jadi tinggal dibikin lengkung aja, lalu disambung bikin godeknya. Lalu Nada bikin pengapitnya. Pengapit itu bentuknya lancip, posisinya ada di samping gajah kanan kiri yang ada di dahinya. Nah, karena sebelah kanan polanya udah kelar, sekarang Nada bikin sebelah kiri. Kita simak baik-baik ya. Butuh asistennya Naura. Dua jari apa tiga jari ini? Sekarang nggak ada lah. Tiga kan tergantung jari bayi apa jari gendruwo. Nah itu dia kan kadang enak ikut sekian jari lalak kaya jariku. Jarimu Nah kita. lah iya terus yang ngajarin jarinya agak gede misal. Ya makanya kan terus tak omongin jari gendruwo. Gonmu tipe nih. Lah aku jari ini jari cantik. Baik. Nah, biasanya ada yang ngajarin patokan jarak menggunakan jari ya, 2 jari atau 3 jari. Tapi menurut kita itu nggak akurat ya guys, karena selain mengingat jari-jari di tiap Mua itu ukurannya berbeda, juga lebar dahi pengantin itu berbeda. Ada dahi yang lebar, ada yang kecil, jadi lebih baik ukurannya disesuaikan aja. Lanjut, Nada gunakan eyeliner untuk mempertajam garis pola yang udah dia bikin tadi. Kemudian Nada gunakan foundation dari Alte Pro Smooth Corrector Cream buat mengoreksi dan merapihkan si garis pola paesnya tadi.
Setelah mengoreksi, Nada mulai bikin sanggulnya. Nada sasak sedikit rambutnya meskipun ini nanti pakai hijab. Dan meskipun pakai hijab, ini nanti dia pakein subal, katanya biar lebih mateng gitu sanggulnya, biar lebih kokoh. Kalau teman-teman ada yang belum punya subal, kalian bisa pakai hijab ya. Kalau misalnya pengantin pakai hijab, karena nanti tetap nggak kelihatan juga kok. Cara menyasak rambut itu harus dikit-dikit ya guys, dan juga harus pakai sisir khusus sasak. Kecuali kamunya udah pro bisa pakai sisir yang lain, tapi tetap hasilnya bagusan pakai sisir sasak. Ini tanpa subal, udah pakai. Ini kalau ada supaya kurang matang. Kurang ya, dipegang PO enggak sih? Enggak. Buahnya mangga enak. Kurang matang. Iku bagi lo, bagi gue ya tetap aja nggak enak kecut. Meskipun sambil ngoceh dan bercanda mulu ya, tapi tangannya nggak boleh berhenti, nggak boleh diem. Ini tangannya si Nada. Paes terus, harus sampai kelar. Nah, setelah kelar sasak rambut, dia baru ikat sisa rambutnya di belakang. Ini wajib pakai karet gelang ya guys, biar kenceng, karena nantinya rambut yang belakang ini juga mau buat nancepin si sanggul. Nah, setelah udah dipisahin antara depan dan belakang, baru si Nada ini pasang subalnya. Subal itu sejenis sanggul tapi bentuknya mirip bando, tapi dia tebal, terbuat dari rambut juga, baik rambut asli maupun rambut sintetis. Nah, cara pasangnya itu ini dikaitkan ke rambut yang asli menggunakan jepit lidi. Harus benar-benar kenceng ya guys ya, jadi jepit lidinya harus siapin banyak. Nah, di sini biasanya MUA-nya mengambil peran jadi asisten hairdo, bantuin siapin alat-alatnya dan jepit-jepitnya. Setelah itu rambutnya dirapi-rapiin ke belakang, tapi belum di hairspray ya, karena ini mau dipakein hijabnya dulu. Nah, ini mulai ngehijabinnya, jadi bentuk hijabnya itu kayak gini. Ini sebenarnya daleman hijab ninja, tapi dia buka. Bisa juga kita pakai stocking warna kulit atau hijab spandek tipis gitu. Yang penting bahannya stretch. Daleman hijab dibuka ya kak ya. Iya. Tak cecer. Jadi khusus kalau Iya, mau ini yes. dibawa. Nah, jadi cara pakeinnya dari depan nutupin leher, telinga, lalu dikaitkan ke subal bagian atas, lalu sisa kainnya dirapihin ke belakang. Setelah itu baru kembali rapiin rambutnya. Ini itu bentuknya sedikit ngikutin bentuk subal ya. Dan rambut aslinya itu dikaitin ke subalnya dengan bantuan jepit lidi dan juga jepit bebek. Jangan lupa pakai hairspraynya agar rambutnya lebih mudah dirapihin. Nah, kemudian Nada ikat sisa rambutnya disatukan dengan rambut yang diikat di belakang tadi. Lalu ini Abila lagi siapin stocking warna hitamnya. Ini itu nantinya buat nutupin rambut bagian depannya. Cara pasangnya nanti dikaitinnya pakai jarum pentul. Nah, ini mereka berdua lagi pasang stockingnya buat nutupin rambutnya yang di depan. Aku bantuin, doain aja biar cepet kelar. Kemudian ini Nada pakein harnet buat dililitkan ke seluruh rambut bagian belakangnya kayak gini, lalu ditekuk melingkar dan dikaitkan ke pangkal ikat rambut yang pakai karet gelang tadi menggunakan sindik. Lalu setelah itu dia pasang sanggul Jawanya. Ini bentuknya besar lebar gitu ya, berbeda dengan sanggul Sunda, Batak ataupun sanggul adat lainnya. Ini juga berfungsi buat nutupin rambut yang di belakangnya. Nah, sanggulnya ini dikaitkan ke ikat rambut yang tadi pakai sindik. Jadi sindik itu adalah jepit lidi tapi bentukannya panjang, jadi bisa mengunci rambut lebih kuat.
Itu sebabnya ya ikat rambutnya tadi harus benar-benar kenceng. Lalu mereka lanjut pemasangan melati, dan yang lagi mereka gunain ini sebenarnya melati akad atau melati Sunda. Karena juntai kanan yang panjangnya nggak pakai bunga ceplok atau bunga lainnya. Karena kalau Jawa Pakem itu nggak ada yang pakai hijab. Lalu ini lagi pasang sumping, yaitu bunga juntai yang pendek di sebelah kiri. Ini pasangnya pakai jepit lidi yang pendek ya guys ya. Lalu Abila touch up makeupnya dan nada pasang larnya. Lar itu bandu bunga yang bentuknya kadang pipih, kadang juga bulat kayak gini. Cara ngaitin larnya ini, kalau dia pakai sanggul cukup dijepit pakai lidi, tapi kalau dia hijab gini bisa pakai jarum pentul. Setelah itu nada pasang kembang goyangnya, biasanya disebut juga sebagai mentul, pentul, ada juga yang bilang sunduk manten. Ini jumlahnya lebih dari 5 kalau Jawa Solo tanpa gunungan juga. Biasanya ada yang 7 atau 9. Berbeda dengan Jawa Jogja yang mentulnya itu berjumlah 5 lengkap dengan gunungannya. Lalu Abila mengaplikasikan paes dengan pidih yang hitam pekat, karena kalau pakai pidih yang hijau itu dipakai pas solo basahan. Ini juga paesnya nggak pakai perada emas seperti Jawa Jogja, jadi hitam pekat aja gitu. Nah ini Abila udah mulai mengaplikasikan lipstick. Ini tandanya udah mau kelar ya. Ini dia pakai merah cerah, merah cabai gitu. Kalau Jawa Pakem itu memang harus pakai lipstick merah. Kalau misalnya Jawa modifikasi kayak gini sebenarnya bebas, bisa pakai lipstick nude ataupun lipstick yang merah. Nah ini pengantinnya udah ganti baju, udah benar-benar finish, jadi tinggal sesi foto lalu keluar. Oh iya, next aku mau upload video tutorial paes dan sanggul Jawa Solo tanpa hijab ala Mbak Heni Wisudawati. Pantengin terus ya, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Thank you udah ikut belajar bareng di video aku. See you next, bye bye. Rambutnya potong ya.